Selamat malam semuanya. Dengan saya Muhammad Syahrul, ingin mempresentasikan ya untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi Indonesia keluar dari middle income trap seperti itu. Kita next slide. Di sini yang pertama, apa sih middle income trap itu? Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara berhasil naik dari kelompok pendapatan rendah menjadi menengah. Yang mana di sini untuk negara tersebut dari yang tadinya awalnya pendapatan rendah menjadi belum tinggi ya, maksudnya masih menengah, namun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan dan gagal bertransformasi menjadi negara maju. Artinya stuck nih. Jadi udah mau merangsang naik, gitu kan? Udah di tengah-tengah, udah middle, tapi pada saat mau naik itu tuh nggak bisa. Jadi stuck di situ aja. Jadi kayak nggak bisa buat naik lagi gitu. Nah itu ada faktor-faktornya seperti itu. Contohnya seperti negara kita ya di Indonesia ini. Kenapa sih Indonesia beresiko gitu untuk terkena middle income trap itu? Nah di sini kalau kita lihat dari dari faktor-faktornya itu, yang pertama adalah Indonesia masih bergantung pada ekspor bahan mentah dan tenaga kerja murah. Seperti yang kita tahu ya, ketika kita ada proyek baru, mungkin pembangunan jalan tol atau mungkin pembangunan seperti di ibu kota negara baru gitu ya, di IKN sana, itu kan banyak TKA ya, atau tenaga kerja asing yang diambil dari Cina, dari Taiwan gitu kan. Itu kita masih bergantung pada itu. Nah yang kedua, produktivitas dan inovasi teknologi masih rendah. Sebetulnya di kita itu banyak para ilmuwan atau para generasi muda yang memang sudah bisa merancang teknologi, tapi jarang diakui seperti itu. Itulah ironisnya seperti itu. Nah yang ketiga, ketimpangan ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat cukup tinggi. Jadi di sini memang di kita itu bisa diketahui banyak di daerah-daerah atau di pelosok-pelosok kecil, memang ekonominya itu di wilayah tersebut tuh masih saling berketimpangan, artinya masih saling butuhkan satu sama lain. Jadi masih mengandalkan seperti itu. Jadinya itulah yang membuat memang ekonomi di Indonesia itu masih sulit untuk merangsak maju ke atas. Nah yang keempat, kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya mendukung industri bernilai tambah tinggi. Jadi di sini kualitas SDM-nya itu bisa dibilang belum sepenuhnya mendukung industri. Jadi artinya walaupun memang banyak generasi-generasi yang bisa dibilang pintar atau memang sudah bisa dikategorikan mampu gitu ya untuk menciptakan suatu teknologi, tapi untuk belum sepenuhnya nih banyak orang-orang atau manusia seperti itu. Jadi artinya kita memang masih hanya beberapa. Nah ini sih harapannya memang generasi-generasi Gen Alpha ya, yang nantinya mereka besar gitu ya, ya mungkin bisa jadi generasi penerus yang memang bisa jadi untuk menumbuhkan teknologi-teknologi atau menciptakan sebuah teknologi atau ide gagasan yang baru sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju seperti itu. Kita next slide. Di sini kita lihat juga strategi apa sih dan aspek kebijakan fiskal. Jadi di sini jika dilihat dari strateginya sendiri, yang pertama itu reformasi perpajakan. Yang mana di sini untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan untuk menekan penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Memang di sini banyak juga ya untuk pajak-pajak memang kendaraan-kendaraan yang mana menunggak bertahun-tahun. Mungkin ada juga yang dari pertama beli motor mungkin sampai motor itu rusak lagi, pajaknya belum dibayarkan, mungkin seperti itu. Untuk yang kedua, menetapkan tarif pajak yang adil, tidak membebani UMKM namun optimal bagi pelaku usaha. Jadi di sini maksudnya pemerintah tuh harus menetapkan nih tarif pajaknya. Dalam arti hal penetapan tersebut juga harus masuk di akal.
tidak anomali ya. Artinya di sini untuk tarif pajaknya itu tidak membebani para pelaku usaha UMKM, yang mana memang untuk tarif pajaknya itu bisa disesuaikan dengan kategori tingkat usaha. Misalkan tingkat usaha menengah pajaknya sekian persen, tingkat usaha yang menengah ke atas pajaknya itu berapa persen. Jadi apa namanya, sesuai dengan kemampuan si pelaku usaha tersebut. Jadi tidak ada tuh pelaku usaha kecil tapi tarif pajaknya itu sama dengan pelaku usaha yang sudah menengah ke atas. Seperti itu tuh kan akan membebani juga gitu. Yang kedua, pengalokasian belanja negara yang produktif. Jadi di sini untuk APBN sendiri memang harusnya dialokasikan itu harus yang produktif ya. Artinya di sini meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan SDM yang terampil dan sehat. Memang saat ini kan memang sudah berjalan ya apa namanya, program MBG atau makan bergizi gratis ya. Tapi memang di situ untuk program tersebut harus dinilai harus lebih konsisten dan lebih efisien harusnya. Jangan sampai itu menjadikan APBN negara atau uang kas negara itu menjadi membengkak. Kan bisa dialokasikan untuk yang lainnya ya, memang yang dirasa memang lebih perlu gitu. Di sini juga untuk yang ketiga, pemerataan ekonomi. Artinya di sini untuk meningkatkan transfer dana ke daerah tertinggal. Artinya memang perlu ada bantuan-bantuan nih. Karena kan Indonesia kan luas ya, dari Sabang sampai Merauke masih banyak daerah-daerah yang aksesnya masih sulit, untuk sekolah juga sulit, pendidikan, kesehatan. Ya seharusnya bisa tuh dana tersebut dialokasikan untuk ke daerah yang terpencil yang memang masih aksesnya masih sulit atau masih jauh untuk dijangkau. Itu kan lebih membutuhkan sebetulnya seperti itu. Di sini untuk strategi dari aspek kebijakan moneter, di sini bisa kita lihat menjaga stabilitas ekonomi makro. Apa sih yang dimaksud? Di sini mengendalikan inflasi agar tetap rendah dan stabil untuk melindungi daya beli masyarakat. Saat ini yang kita tahu dolar sempat naik ya di angka 18.000. Itu kan sebuah pencapaian inflasi yang cukup tinggi, yang mana memang di sini semua bahan pokok serba mahal. Bahkan saat ini pun juga bahan bakar minyak atau BBM pun juga naik dari segi Pertamax ya, yang kita tahu. Itu sebetulnya harus dijaga. Itulah tugas dan peran pemerintah itu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jangan sampai ada tujuan tertentu itu menyengsarakan rakyat gitu. Yang kedua, memperdalam dan memperluas akses keuangan. Di sini pun juga sebetulnya bisa nih pemerintah itu mempermudah akses kredit bagi UMKM dan industri kreatif dengan bunga yang wajar. Jadi bisa juga pemerintah memberikan bantuan, contoh kepada pelaku UMKM, memberikan bantuan seperti pinjaman dana dengan bunga misalkan 0,05% misalkan. Itu kan lebih wajar bunganya daripada bunga itu yang kasarnya timbang bagi hasil. Artinya ketika hasilnya itu sekian, bunganya itu mencekik gitu. Itu jatuhnya kan bukan program yang membantu UMKM, tapi program yang bisa dibilang sangat menyulitkan bagi para pelaku usaha gitu. Di sini juga kita lihat strategi dari aspek pengolahan utama luar negeri. Di sini prinsip utama utang untuk produktivitas. Sebetulnya di sini kan Indonesia itu memang bisa dibilang kalau untuk pembangunan pasti kan berhutang ya kepada luar negeri. Di sini sebenarnya boleh saja atau sah-sah saja, asalkan itu utang tersebut digunakan untuk proyek seperti pemanfaatan ekonomi jangka panjang, yaitu seperti pembangkit listrik, jalan tol, atau riset teknologi. Itu boleh. Yang penting jelas gitu anggarannya digunakan untuk apa sih untuk berhutang. Jangan sampai berhutang untuk hal-hal yang memang bisa dikategorikan tidak jelas seperti itu. Di sini untuk menjaga batas aman, memastikan rasio utang terhadap PDB dan rasio pembayaran utang terhadap pendapatan tetap dan batas aman. Jadi kita tuh boleh berhutang tapi harus juga dengan kemampuan. Misalkan contoh kemampuannya bayarnya per bulannya sekian. Jadi harus sesuai dengan itu, jadi tidak boleh melebihi seperti itu ya. Mungkin itu sih presentasinya kenapa Indonesia masih terjebak dalam middle income trap ya. Mungkin harapannya ke depannya Indonesia bisa lepas dari middle income trap. Terima kasih, selamat malam.